Jelaskan nomor 15 sampai nomor 20. Soalnya, manakah dari pernyataan berikut yang tidak benar tentang manajemen risiko? Jawabannya adalah E, yaitu manajer proyek adalah salah satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko. Sedangkan dari identifikasi project manager, team member, risk management team, customer, subject matter expert, end user, other project manager, stakeholder, dan risk management expert partisipat. Jadi semua anggota tim project berhak untuk berpartisipasi di dalam sebuah project. Next. 16. Anda mengelola proyek merombak dapur dan Anda diberitahu oleh pemasok bahwa ada kemungkinan 50% model oven yang direncanakan dapat dihentikan. Anda harus memilih lebih mahal $650. Berapa IMV dari risiko itu? Jika probability-nya 50%, sedangkan biaya yang dibutuhkan sebesar $650, maka probability kali biaya sama dengan 50% dikali minus $650, sehingga dapat hasilnya minus $25. Betul. Selanjutnya, 17. Alat analisis yang digunakan untuk modal risiko yang menjalankan simulasi untuk menghitung hasil dan probabilitas acak. Jawabannya adalah metode Monte Carlo. Karena kalau Delphi teknik, yaitu komunikasi terstruktur diawali dengan metode peramalan yang sistematis. Sedangkan IMV analisis yaitu digunakan untuk membuat analisis risiko yang bersifat kuantitatif. Sedangkan sensitivity analysis yaitu bagaimana ketidakpastian dalam output dari metode sistem matematika. Jadi lebih ke Monte Carlo analysis, yaitu kelas luas dari algoritma komputasi yang mengandalkan pengambilan sampel acak berulang untuk mendapatkan hasil numerik. Konsepnya adalah menggunakan keacakan untuk memecahkan masalah pada prinsipnya, yaitu deterministik. Mereka sering digunakan dalam permasalahan matematika dan fisika. Sedikit sejarah metode Monte Carlo, yaitu pernah dipopulerkan oleh beberapa ahli. Salah satunya Stanislaw Ulam, Enrico Fermi. Pada tahun 1946, Stanislaw Ulam pernah menemukan metode Monte Carlo ini ketika mengamati peluang memenangkan sebuah permainan kartu solitaire. Nama Monte Carlo sendiri berasal dari sebuah kasino di Monaco. Selanjutnya, seorang manajer proyek konstruksi mengadakan pertemuan mandor yang mengatakan kepadanya bahwa kemungkinan besar akan terjadi pemogokan umum yang akan menunda proyek. Mereka bertukar pikiran untuk menemukan cara untuk tetapi pada akhirnya mereka memutuskan bahwa jika ada pemogokan, tidak ada cara yang berguna untuk meminimalkan dampak terhadap proyek. Maka konsep yang sesuai dengannya adalah EDSIP, yaitu tidak ada tindakan kecuali untuk mendokumen untuk strategi dan serahkan kepada tim proyek untuk menanganinya. Kalau untuk transfer sendiri itu seperti ekspor risiko keuangan, asuransi, dan penjaminan. Sedangkan untuk mitigate, yaitu mengambil tindakan awal. Jadi setelah ada risiko, sebelum ada pembuatan proyeknya, sudah dibuat risiko manajemennya. Dan selanjutnya itu avoid, yaitu memperpasang atau maksudnya itu memperpanjang waktu jadwal untuk proyeknya, terus juga bisa menghentikan proyek itu sendiri. Selanjutnya 19, yaitu Anda mengolah proyek untuk memenuhi kontrak militer. Tim proyek Anda telah berkumpul dan pekerjaan telah dimulai. Petugas proyek pemerintah Anda memberitahu Anda bahwa pemasok yang Anda andalkan telah kehilangan kontrak untuk pemasok suku cadang penting. Anda berkonsultasi dengan daftar risiko. Anda berkonsultasi dengan risiko manajemen Anda yang telah Anda rencanakan.
apa cara terbaik untuk menangani situasi ini. Dalam situasi ini, untuk kehilangan pemasok suku cadang ini tidak termasuk dalam list manajemen risikonya. Berarti dalam artian bisa dikatakan bahwasannya eh, kehilangan kontrak pemasok cadang ini di luar dari ekspektasi dari manajemen sendiri. Jadi saya mengasumsikan bahwasan jawabannya adalah look for a new supplier for the part. Berarti kita harus mencari supplier suku cadang terbaru seperti itu. Jadi ini kenapa saya berpikir seperti ini? Karena ini tidak termasuk list dari manajemen risiko mereka terdahulu seperti itu, Bu. Selanjutnya 20 manakah dari pengertian di bawah ini menggambarkan audit risiko audit, yaitu saya lebih ke D, yaitu an external auditor reviews the response strategy for its risks. Kenapa saya memilih itu? Karena di dalam risk audit sendiri mereka mengatakan bahwasannya yaitu audit eksternal meninjau strategi respon risiko untuk setiap risikonya. Mereka mengkomunikasikan efektivitas risiko tanggapan dalam menangani risiko yang teridentifikasi. Jadi mereka selalu meninjau strategi dan respon untuk risiko yang akan terjadi ke depannya. Mereka sudah merencanakan terlebih dahulu risiko apa yang akan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu, Bu. Baik. Iya, Dina. Boleh tutup, Bu? Iya. Baik, terima kasih atas pengertian teman-teman. Kalau ada salah saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.